Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tetapi apakah sebenarnya arti damai di dalam ayat ini? Mari kita kupas di dalam konteks biblika. Dalam Lukas 2 ayat 14, para malaikat mengumumkan kelahiran Yesus, menghubungkan kemuliaan Allah dengan damai yang dibawa oleh Sang Mesias di bumi ini. Kata Yunani yang menjadi terjemahan asli dari Perjanjian Baru memakai kata damai di sini adalah eirene, yang berarti harmoni, kesejahteraan, dan rekonsiliasi. Tetapi sebenarnya ini bukanlah sebuah konsep yang baru. Dalam Perjanjian Lama kita menemukan kata Ibrani untuk damai itu yaitu shalom, yang artinya lebih dalam lagi, menyentuh keseluruhan hidup, kemakmuran, hubungan yang dipulihkan antara Allah dengan manusia. Dan Yesus memenuhi janji ini dengan membawa damai antara Allah dan manusia, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 5 ayat yang ke-1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekarang mari kita lihat konteks berbagai budaya pada masa itu tentang damai. Bagaimana mereka memahami damai? Bagi bangsa Romawi, damai adalah pax. Jadi ada satu kampanye besar kerajaan Romawi pada waktu itu yang disebut sebagai Pax Romana, the Peace of Rome, kedamaian Romawi. Yaitu sebuah ketentraman, kedamaian yang dihasilkan dari stabilitas yang dipaksakan, khususnya melalui kekuatan militer dan pemaksaan secara fisik. Kepada bangsa Yunani, damai atau eirene yaitu sebuah ketenangan batin. Dicapai lewat harmoni dengan alam ini melalui pemikiran logika dan filsafat. Sedangkan kepada bangsa Yahudi, damai atau shalom berarti hubungan yang utuh, integral, dalam damai dengan Allah, dengan manusia, dengan alam sekelilingnya, dengan ciptaan. Jadi damai ini bersifat holistik, personal, dan terikat kepada kedatangan Sang Mesias. Jadi bagi bangsa Yahudi tidak ada damai, tidak ada shalom sampai Mesias datang. Inilah yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Yesus memenuhi seluruh pandangan ini. Bagi bangsa Roma, kerajaannya membawa damai yang kekal dan bukan damai yang dipaksakan. Yesus mengalahkan musuh terbesar manusia, yaitu dosa dan maut oleh kematiannya dan kebangkitannya. Sehingga kita bisa mengalami pembebasan dan ketenangan bukan hanya sekarang tetapi juga sampai kepada kekekalan. Bagi bangsa Yunani, berita ini membawa ketenangan karena dia menawarkan damai melampaui akal pikiran manusia. Sebuah harmoni, sebuah relasi hubungan antar manusia yang dipulihkan. Tetapi ini bukan berasal dari usaha manusia, tetapi berasal dari iman, kepercayaan kita kepada karya Kristus yang sudah selesai. Dan kepada bangsa Yahudi tentu, dia adalah sang Raja Damai yang memulihkan shalom melalui hidup, kematian, dan kebangkitannya yang kemudian membawa kita kepada pengharapan yang kekal akan damai yang diberikan kepada kita. Jadi pada hari ini Kristus tidak hanya membawa damai. Kabar baiknya adalah ini. Kristus adalah damai kita sendiri. Dia adalah damai untuk kita. Dia mendamaikan kita dengan Allah, menyembuhkan, bahkan memulihkan kita dari kehancuran dan membuat pemulihan relasi kita yang rusak. Bahkan dia memanggil kita untuk membawa damai itu kepada dunia yang terpecah. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi dalam Natal ini, mari kita mengingat bahwa kumandang malaikat bukan sekedar perkataan puitis, tetapi juga profetis. Karena Yesus Kristus telah memenuhi setiap pengharapan kita akan damai. Baik secara spiritual, relasional, dan yang terlebih penting, yang kekal. Marilah kita hidup dalam damai itu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal.
Immanuel, salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.